hadirin. Dua yang Allah hormati yaitu ketua atau perwakilan dari NSU Pokja Kota Banjarmasin, yang Allah hormati ketua NSU Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan yang Allah hormati Ustadz Ustadzah yang bisa berhadir pada pertemuan kita di bulan Oktober ini. Salawat dan salam kita hadirin kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan keluarga beliau hingga yaumil akhir. Sebelum kita mulai acara pertemuan kita, seperti biasa kita akan melaksanakan ngaji tadarus bersama yang kali ini akan dipimpin oleh Ustaz Rasid dan Deputi Al-Usrah. Kepada beliau dipersilakan. Untuk ini kita buka surah Al-Baqarah ayat 221. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian tadaris Al-Quran secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi manfaat kita di akhir waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu sambutan dari ketua Pokja atau yang mewakili pada Ustaz Bidani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita selalu menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala
yaitu karunia iman Islam dan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru Hidayat, yang alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat dan berkumpul dengan kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua FSU Banjarmasin Selatan beserta seluruh jajarannya. Yang ulun hormati para asatiz atau para ustadz dan ustazah yang telah berhadir pada siang hari ini. Kita sama-sama melaksanakan, menjalankan program pemerintah yang sudah diterapkan kepada kita. Alhamdulillah, seperti yang sudah disampaikan pada pengumuman untuk FSU Banjarmasin Selatan, untuk bulan ini kita memperoleh 4 kali pertemuan, ya, 3 kali pertemuan rutin dan 1 kali pertemuan serentak. Jadi 5 kecamatan nanti pertemuannya serentak pada tanggal 30. Untuk pengumuman insya Allah nanti akan disampaikan melalui FSU masing-masing kecamatan, yaitu program Pokja FSU Kota Banjarmasin masih ada 1 lagi untuk tahun 2024 ini, yaitu program pembelajaran metode Al-Banjari. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan pengurus Masjid Raya Sabilul Muhtadin. Kami masih berusaha melakukan semacam silaturahmi untuk memperlancar kegiatan kita dalam pembelajaran metode Al-Banjari. Kemudian perlu menyampaikan permohonan maaf, mungkin Pak Ketua kita agak sedikit terlambat. Beliau mungkin masih ada di pertemuan lain Banjarmasin Timur dan Utara, hari ini juga ada. Tinggal lagi Barat dan Tengah mungkin hari Kamis. Nah, di samping itu ulun menyampaikan permohonan maaf dari pemerintah kota. Kalaupun kita pertemuan jalan tarus ini, kalau pertemuan jalan tarus, pemerintah nongtang kita nongtangi pemerintah gitu lah. Jadi ulun ini artinya kada disuruh tetap ulun takuni juga. Nah, sebab itu adalah tanggung jawab sebagai kita pengurus kota, apalagi ulun seperti disampaikan tadi bendahara Pokja Jarma. Jadi rasanya tuh rasa terpanggil gitu. Nah, jadi selalu ulun tanyakan ke Kesra, ke bendahara LPTK ulun takuni, ke Bang Kesra ulun takuni kayak apa jualnya. RT lancar aja gajian. Gitu loh. Nah, tim penggerak kebersihan lingkungan lancar aja jual. Kenapa FSU? Nah, cuma sebutin jawaban yang menghibur. Jalanakan aja Pak. Pertemuan yang sudah ada disetujui, jalanakan aja. Insya Allah pasti dibayar. Nah, jangan nyaman didengar ya lo. Insya Allah pasti dibayar. Kada sampai lewat tahun 2024 kira kada umbus itu sudah dibayar kayak itu. Jelas. Di bulan Desember itu pertengahan bulan Desember itu sudah dibayar semua tunggakan yang ada di pemerintah kota itu akan dibayar semua. Jadi biar tinggal menghitung aja berapa bulan sudah nih akan belum dibayar. Rasanya 3 ke 4 kalau ini 4 kali. Nah, cuma pertemuan kita ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, itu aja lagi, ya. Ada yang 5 kali pulang. Nah, kita pernah juga mengalami kemarin, ada yang sekali masuk tring, yang 1 juta masuk, ya sampai 3 kali, ya, bunyi tring selamat tuh sudah doi. Kalau berpikir, banyak ke ATM, singgah ke dulu mie goreng, mie banjir, ya lah, mie kuah. Jadi itu insya Allah kita tetap ada aja lah, tetap dibayar. Cuma sebagai limitnya
di bulan Desember itu tanggal 20 perkiraan itu sudah terbayar semuanya. Nah, jadi kita tuh kadang mengecewakan juga kita, pembelajaran kita tetap semangat terhadap santri-santri kita. Nah, cuma sebutin untuk Banjarmasin Selatan, ulun ini bulan sudah bertitik selatan, timur, barat, utara, tengah. Terus terang, ulun melihat untuk Banjarmasin Selatan, kenapa ulun membedakan dengan lain-lain lah? Artinya tuh cuma cara kita. Nah, kita punya cara kan? Selatan punya cara, timur punya cara, utara punya cara, tengah, barat punya cara. Alhamdulillah Selatan jadi buat ranking tuh ranking 1 gitu. Paling bagus, terserang paling bagus. Jadi alhamdulillah hal yang semacam ini perlu kita pertahankan, perlu kita pertahankan, kalau bisa lagi ditingkatkan. Pertama itu, yang kedua cara absen bagus, cara seperti tadarus tadi itu bagus. Nah, jadi untuk yang lain-lain ulun kada menyampaikan kalau kekurangan dan kelebihannya. Cuma itu yang perlu saya sampaikan untuk Selatan paling bagus sudah. Nah, jadi kita kada perlu menyampaikan si Ando itu kejelekannya di sini kejelekannya kada bisa. Nah, cuma untuk kita ini sudah paling bagus, kita pertahankan dan kalau perlu kita tingkatkan. Itu aja. Terus yang terakhir pesan untuk di masing-masing TPQ masing-masing TPQ jam belajarnya itu lah. Kalau memang kita kan laporan ada, misalnya jam belajar dari jam 2 sampai jam 15.30. Nah itu harus memang benar-benar diterapkan. Benar-benar diterapkan, artinya kita tuh jangan laporan tuh hanya sekedar laporan, tapi pelaksanaannya tidak seperti apa yang disampaikan. Itu pesan. Jadi jarulun biar ada tak sidakkan jarulun. Nah itu rahasia kami Pak Ejar. Nah jadi apa yang sudah ulun terima, apa yang ulun sudah dengar, jadi ulun sampaikan. Jadi masing-masing TPQ tolong kalau memang pembelajarannya dimulai jam 2 sampai jam 15.30 itu harus benar-benar diterapkan. Kalau perlu ada guru jaga yang berdulu. Di sekolahan misalnya di unit A itu jam 2 memang harus ada guru standby dulu. Waktu-waktu kalau misalnya ada kunjungan, jadi ada yang menerima. Pas begitu kunjungan karena yang menerima jadi temuan. Nah itu yang kita jaga. Nah jadi itu mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terakhir masalah apa? Nah masalah BPJS mungkin ini Pak Ketua yang bisa menjelaskan. Mungkin itu aja dari ulun. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi masukan dari FSU Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Baiklah, selanjutnya itu sambutan dari Ketua FSU Kecamatan Banjarmasin Selatan kepada Ustaz Bagja, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya juala hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tuan guru kita Bapak Hidayat, yang sama-sama kita hormati pengurus Pokja FSU Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakilkan sama Wakil Ketua Pak Hamdani, yang ulun hormati juga seluruh pengurus
FSU Kecamatan Banjarmasin Selatan, seluruh ustazah sekecamatan Banjarmasin Selatan. Alhamdulillah kembali kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan rutin kita, yaitu pada bulan Oktober. Nah, kemarin disampaikan oleh Kapolresra untuk Oktober kita pertemuannya ada 4 kali. Nah, oleh karena itu maka ulun bikinkan jadwal pertemuan rutin kita ada 4 kali, yang mana mulai dari hari ini, besok sampai hari Rabu. Nah, kemudian tanggal 30 kita akan melaksanakan kegiatan metode Al-Banjari, yang mana tempatnya nanti di Hotel 5 Rasa di Pal 3, Pal 4. Nah, jadi ulun harapkan agar seluruh ustaz-ustazah jangan sampai ada yang nggak ada hadir. Nah, jadi itu kegiatan kita di Hotel 5 Rasa itu termasuk dalam kegiatan pertemuan kita. Jadi jangan sampai nggak hadir, karena otomatis nanti ada tanda tangan. Nah, di sana kita akan belajar metode Al-Banjari. Bagaimana cara mengajar metode Al-Banjari, ada 2 jilid, nanti diajarkan langsung sama Pak Supiani Talha. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insyaallah kemungkinan besar untuk pertemuan kita di tahun 2024 kemungkinan bisa sudah selesai. Nah, jadi kami dari para pengurus sudah mulai memilah-milih orang-orang yang nanti masuk ke dalam SK Pemko di tahun 2025. Nah, oleh karena itu ulun meminta kepada seluruh kepala TPQ Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk membuat laporan keaktifan mengajar ustaz-ustazahnya. Nanti untuk formatnya akan ulun kirim di grup. Nah, kenapa ulun sampaikan seperti itu? Karena ada temuan di tahun 2024 tadi, karena kita membuat SK Pemko tidak ada data dasar. Ketika kita buat, ternyata guru yang bersangkutan tidak aktif lagi. Nah, kita tidak bisa mengganti kalau sudah di-SK-kan sama Pemko. Nah, jadi mulai sekarang sudah pian pilih mana ustaz-ustazah pian yang dimasukkan ke dalam SK Pemko tahun 2025. Nanti formatnya menyusul. Misalnya si A sudah masuk SK Pemko, yang ini yang hanya. Nah, jadi ulun harapkan, jadi kami kalau menetapkan dasar dari penetapan SK Pemko apa dasarnya. Nah, jadi dasarnya adalah surat keaktifan dari kepala TPQ-nya masing-masing. Nah, jadi kenapa orang ini dibuat? Karena mereka memang aktif mengajar di TPQ-nya masing-masing. Nah, kemudian selain itu juga ada. Nah, kemudian dalam membuat surat keaktifan tadi, ulun memohon kepada ustazah, khususnya kepada kepala TPQ, agar benar-benar membuat data ustazah tersebut memang aktif. Artinya jangan sampai kita membuat namanya ada tapi orangnya tidak ada. Nah, karena nanti ujar Pak Hamdani nanti ada dari Kesra ada hilang ke TPQ-pian. Nah, kalau misalnya nanti ada temuan, kita juga yang kena. Nah, jadi ulun harapkan pian membuat data keaktifan guru ini benar-benar relevan di lapangan, bujur-bujur aktif gurunya mengajar. Dan yang kedua, selain aktif mengajar, yang kedua gurunya ini memang bisa untuk mengikuti pertemuan. Otomatis pertemuan kita yang seperti ini. Nah, jadi aktif mengajar. Tapi kata kawan turun, nah kata kawan. Jadi kita kan kenapa? Karena kegiatan Pemko ini dasarnya adalah dana transport. Nah, kalau dia aktif mengajar, tapi kata kawan umpan dalam pertemuan, nah berarti kata kawan tidak bisa diikutkan dalam SK Pemko. Nah, mungkin dari TPQ masing-masing bisa memilah-milih. Oh, ini orangnya aktif mengajar. Oh, ini kawan aja menghadir kegiatan buat dan dari buat.
Kalau misalnya ini orangnya aktif mengajar, oh tapi kata format itu pertemuan, nah boleh nanti digantikan sama yang lain. Tapi pian ada panggil, nah ikannya kebuat lah, tapi kita bagi dua, nah terserah aja. Itu kesepakatan pian. Yang penting kami hadir, orangnya ada, nah itu. Jangan sampai tanda tangan orangnya ada, nah kita yang kena. Nah maksudnya itu urusan rumah tangga pian. Yang penting orangnya aktif. Kalau kata kawan di pertemuan, siapakah di titik ini yang kawan menuruni? Nah, itu urusan dia nanti apakah entah bagi dua terserah. Nah, tapi nyata orangnya hadir, aktif, nah itu yang paling utama. Nah, kemudian ini kan dari tahun 2024 ada beberapa ustadz-ustadzah yang sudah ada aktif lagi. Nah, nanti ulun kemungkinan ada pergantian antara waktu karena ada TPQ yang baru bergabung. Nah, nanti kemungkinan akan kita kasih itu, nah. Kasihan orang yang gabung, paling ada satu kan. Nah, ada beberapa TPQ yang mau gabung sama kita. Nah, jadi seperti itu. Ini yang pertama, pian nanti bikinkan formatnya dari ulun in alumni grup keaktifan mengajar. Jadi aktif mengajar. Kalau bisa nanti dijilid namanya, maksudnya 1 si A, tempat tanggal lahir, aktif mengajar. Nah, nanti kalau bisa di belakangnya ada bukti dukungnya. Nah, karena puanku yang sudah mengikuti metode Al-Bajari kan, nah itu nanti dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti dilakukan di lapangan di belakangnya. Oh, memang guru ini berkompeten. Artinya guru ini memang ustadz-ustadzah yang memang belajar metode Al-Bajari. Nah, jadi kita mengangkat guru TPA itu ada dasarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ulun mengharapkan agar santri-santri kita, khususnya di Banjarmasin Selatan, kita ini paling banyak TPQ-nya, paling banyak santrinya. Nah, harapan ulun di setiap kegiatan yang diacarakan oleh Pemkot, kita kalau bisa banyak juara. Karena dari beberapa kali kegiatan, kemarin di MTQ kita juara 3, padahal kita kan paling banyak. Nah, harapan ulun agar seluruh TPQ dapat melatih santri-santrinya sesuai dengan bakatnya. Nah, kalau anak-anak kita bakatnya mengaji tartil, diarahkan ke tartil. Atau misalnya anak-anak kita mahir dalam melukis, mewarna, nah silakan diajari. Karena untuk kegiatan MTQ santri kita berkelanjutan. Nah, biar bisa memanggil guru-guru yang handal dalam bidang tersebut. Agar kita dari Banjarmasin Selatan bisa memenuhi harapan dari pengurus-pengurus kita, kalau bisa jadi juara 2 lah. Karena kan kita beberapa kali kegiatan kita juara 3 terus. Nah, harapan ulun karena kita paling banyak, otomatis paling kada kita ya juara 1 alhamdulillah. Nah, ya Allah. Nah, harapan ulun kayak itu. Jadi buktikan bahwa murid-murid kita, santri-santri kita itu berprestasi. Nah, jadi kada rugi pemerintah kota mengeluarkan alokasi dana yang besar. Outputnya benar-benar kita bisa mengajarkan santri-santri kita. Nah, mereka bisa tartil Quran yang bagus, bisa tilawah yang bagus. Nah, jadi harapan kita seperti itu. Artinya benar-benar kita mengajari santri-santri kita agar nanti dapat diikutkan dalam kegiatan lomba. Nah, jangan sampai ada lomba, pendaftarnya sedikit. Nah, itu menjadi keprihatinan kita. Padahal 4 kah, juara kah, kada kah, itu kada jadi masalah, yang penting 4. Nah, itu tidak harapan seperti itu. Oke, terakhir karena mungkin ini bulan ini kegiatan kita yang terakhir, khususnya nanti kepada kepala TPQ, nanti di bulan Desember kita akan ada rapat, mungkin rapat evaluasi kita dalam setahun. Selain itu juga kita ada pembuatan ADART. Nah,
dan yang lain-lainnya hal-hal yang penting yang akan kita bicarakan. Nah, kemudian ini ada ulun beberapa kali pertemuan, ulun sudah evaluasi, ada beberapa ustazah nang kada turunnya berturut-turut. Maksudnya berturut-turut tuh hari ini kada turun, isuk kada turun, isuknya kada pulang. Nah, jadi maksudnya itu. Nah, itu artinya kada turunnya kuadrat. Nah, jadi harapan ulun jangan sampai lagi di tahun 2025 kada turunnya kuadrat. Nah, kemudian bilanya kada turun, ada suratnya supaya kita disiplin agar pertemuan kita ini benar-benar menghasilkan kualitas yang baik, menghasilkan kualitas yang baik. Nah, bukan hanya kuantitasnya yang banyak, tapi kualitasnya juga baik. Nah, mungkin dari ulun, mohon maaf kalau ulun ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tadi ada yang bertagus aku tentang BPJS. Nah, tadi dia Pak Hamdani siapa yang menyampaikan ulun kebian guys, misal ulun. Nah, kemarin di bulan September rasanya, nah kami ada pertemuan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hasil pertemuan itu apa? Bahwa seluruh ustaz-ustazah yang dapat SK Pemko, nah itu otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis. Nah, Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaannya itu bukan seperti BPJS pada umumnya. Kalau kita pada umumnya kan ada kartunya, kita bayar tiap bulan. Nah, kalau ini kata BPJS kita ditanggung oleh pemerintah kota, tapi BPJS-nya namanya BPJS Ketenagakerjaan. Kita itu hanya di-cover untuk keselamatan kerja. Artinya dari rumah pian menuju tempat pian mengajar, pian misalnya kecelakaan. Nah, itu nanti ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan karena namanya pian keselamatan kerja. Kalau pian misalnya guring di rumah, kemudian palu pukul misalnya, nah itu ada ditanggung oleh BPJS. Karena apa? Karena bukan dalam waktu kerja gitu. Nah, yang kedua, selain dari keselamatan kerja, yang kedua ada santunan kematian. Nah, jadi misalnya ada yang meninggal dan orang ini masuk di SKPMKO, kita usahakan dapat 40 juta. Nah, jadi ibu aja yang cover bebannya keselamatan kerja lawan santunan kematian. Itu aja. Kalau pian anak berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, bayar surat. Nah, kayak kemarin ada 5 tahun kata awal jawabannya. Nah, harus keselamatan kerja lawan santunan kematian. Nah, keselamatan kerja itu batasnya kada batas. Ada orang misalnya tabrakan, dioperasi, pokoknya sampai sembuh. Ada yang sampai bermiliar-miliar kebuhannya kan, masih dibantu buahnya. Pokoknya sampai sembuh, kada berbatas pangkas ratusan juta ada. Sampai sembuh nyar, buahnya ambil membayaran. Nah, itu. Nah, jadi tentang BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, tapi bentuknya seperti tadi. Pokoknya pian kalau ada dari rumah tetap bekerja, ada kecelakaan, ada apa, berhabar aja. Nanti kita ada minta buktinya. Nah, seperti itu. Keselamatan kerja, kemudian santunan kematian. Nah, mungkin itu dari ulun. Nah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira jelas kan, Pak? Adakah yang ditanyakan seputar kegiatan pertemuan kita ataupun seputar BPJS Ketenagakerjaan?
Ada yang ditanya. Ini masalah ya. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ulun bertakun. Ini kan kita akan mengadakan metode Al-Banjari di SD Manasa. Itu yang dapat SK-nya mana Ustaz lah yang hadiri. Lagi tanda tangan lah. Misalkan dari TK ulun yang belum dapat SK boleh lah dia. Jadi apa bisa katanya aman boleh. Oke, Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus lah. Jadi untuk kegiatan pembelajaran metode Al-Banjari itu sebenarnya semua ustadz-ustadzah yang khususnya di bawah lingkup FSU sebenarnya itu wajib kita tahu gitu kan masalah metode Al-Banjari. Sebab apa? Selama ini kita kan berbagai macam, ada yang pakai Iqra, ada yang metode Al-Banjari dan macam-macam. Kita ingin mengangkat hasil karya emas dari kita orang Benua, orang Banjar, tokoh-tokoh kita Banjar. Nah, jadi selama ini kita hendak menerapkan pembelajaran metode Al-Banjari dan alhamdulillah kita kemarin sudah beberapa kali ke Sabilal Muhtadin sebagai penyedia metode Al-Banjarinya itu kitabnya, dan nanti yang menyampaikan nanti oleh Bapak Supiani Talha dan Dr. Anjas Kiai Haji Sakrani Nasri orang tua itu. Jadi sekali lagi ulun jawab bahwa yang mengikuti pembelajaran metode Al-Banjari itu baik yang sudah SK walaupun yang belum SK diharapkan atau wajib mengikuti itu aja. Mungkin cukup jelas Bu ya. Persyaratannya hadir lah. Pembayarannya tuh ya mungkin kalaunya oleh karena ini kan belum dapat gaji yang lebih nih. Kalaunya kan di sana ada dapat makan, nanti boy ada dapat makan nasi kotak dalam bentuk nasi kotak bukan prasmanan, nanti nang lu dapat kabar ya lah. Kita dapat makan nasi kotak, menunya menu restoran. Satu, yang kedua kita dapat snack. Nah, itu snack itu menunya dari kita FSU. Jadi ada dua menu. Biasa wadah kotak yang macam ini, snack menu FSU, kemudian nasi kotak menu restoran 5 rasa. Nah, mudah-mudahan pun yang hadir yang non SK diharapkan menyumbang pun 30.000. Siapa ada 30.000? Kita tahu menu di restoran berapa? Kira-kira dapatlah 30. Belum rasa lebih. Nah, diharapkan supaya Kawajopong menyumbang minimal 30.000 supaya sama dengan yang tadi 30.000 kalau pernah yang kita bayar hari ini. Nah, 30.000 itu aja baik lah. Jadi sekali lagi pesertanya baik yang sudah SK walaupun belum SK, sebab ilmu metode Al-Banjari itu yang perlu kita kaji. Nah, sekian, terima kasih. Oke, sedikit saya ingin menambahkan untuk lebih memperjelas yang punya paham Dani. Jadi yang SK Pemko gratis, yang kada SK Pemko bayar 30.000. Nah, kemudian terkait dengan waktu, ulun tadi kada ingat. Nah, ada kawan bertakun, kenapa esok habis asar? Nah, kan itu pertanyaan. Karena kita mulai minggu ini, mulai bulan ini, hari pertama kayak biasa, hari kedua dan hari ketiga kita jamnya habis asar. Nah, kenapa seperti itu? Atas arahan konsultasi dari pengurus kota, karena ujar sidin kita hendak
dilihat orang. Jangan sampai kita kebanyakan dari turun. Nah, jadi Jasidin usahakan kita pertemuan habis asar aja. Nah, jadi oleh karena itu ulun pertemuan kedua dan ketiga ulun aturkan habis asar. Kita kalau sebanyak-banyak kegiatan habis asar itu, kalau datang baca Quran satu mat, tanda tangan sudah pulang. Yang penting kita hadir dalam kegiatan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian tanggal 30, nah agar pian bisa menyiapkan yang tanggal 30 itu kegiatannya hari Rabu. Itu jadwal di undangan jam 13.30 atau setengah 2. Nah, mudah-mudahan kawah hadir tepat waktu. Nah, kalau misalnya ada tepat waktu, kalau bisa ya jam 2 lah paling kurang. Nah, kemudian kegiatannya itu mulai jam 2 sampai jam 10, itu tulisannya. Nah, tapi paling kadang jam 2 sampai asar kita istirahat, kemudian habis asar materi lagi sampai sebelum maghrib. Jam 6 kita istirahat sembahyang maghrib. Nah, habis maghrib kita makan malam. Habis makan malam kita micro teaching. Nah, jadi nanti salah satu kelompok maju ke depan. Nah, kenapa ulun sampaikan supaya pian menyiapkan. Kalau misalnya aku hendak matar anak, aku hendak itu, nah jadi tahu sudah waktunya sampai apabila. Nah, jadi kayak itu. Kalau misalnya Allah hendak beli satu mat misalnya. Nah, kalau yang parah misalnya jam 6 tuh beli satu mat pulang, habis maghrib datang pulang. Nah, jadi kayak itulah. Jadi ulun sampaikan supaya pian kita tahajud. Nah, kita tahajud tanggal 30 nah apa sampai malam. Nah, jadi ulun sampaikan. Jadi jadwalnya mulai jam setengah 2 sampai jam 10 itu tulisannya. Nah, paling gak ada habis maghrib atau habis isya, karena habis maghrib itu kita makan malam, habis makan malam kita sambung kegiatan praktik di lapangan atau praktik pembelajaran metode Al-Banjari. Nah, nanti yang praktik mungkin hanya beberapa orang saja, paling berdua, bertiga, atau yang penting hasil dari kegiatan materinya yang di awal, nah itu apakah sudah tersampaikan dengan baik, makanya ada praktiknya. Nah, kayak itu. Nah, jadi untuk jadwalnya seperti itu, habis maghrib itu jadwal makannya. Jadi kalau boleh berdahulu, habis maghrib yang ada datang, karena habis maghrib makanan kita. Nah, absennya pun akan membagi awal datang absen, karena boleh absen pulang. Nah, jadi ulun harapkan agar pian bersiap-siap tanggal 30 itu. Kalau misalnya ada yang diantar atau apa, nah mungkin sudah menyiapkan mengerjakan siapa hambatan masyarakat. Nah, mungkin itu dari ulun. Oke, lanjut, Pak. Ya, kira-kira ada Ibu menanyakan Pak seputar kegiatan kita. Ini pelatihan metode Al-Banjari ini kegiatan akhir program Pokja Kota Banjarmasin. Artinya kegiatannya terakhir dilaksanakan di tahun 2020. Dan kemudian kita akan menyusun program yang baru untuk di tahun 2025. Jadi yang ikut pelatihan metode Al-Banjari seluruh ustaz-ustazah Pak, itu yang SKPMK maupun yang belum, diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, latihan tersebut. Ada yang ditanyakan Kak, Bu? Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjutkan. Marilah kita dengarkan bersama-sama masukan ataupun terus dari guru kita kepada Ustadz Hidayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu kita dimintai untuk sedikit menyampaikan karena sekarang sudah jam 3
sebentar lagi asar. Nah jadi kita sebentar aja. Bila belum cakakat waktu, tapi kita kan sedang minta. Kalau kalian ingat. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh para ketua itu dari pemerintah, kita wajib mentaati. Bila kita mentaati dapat pahala, bila kita kada mentaati berdosa. Karena pemimpin itu wajib ditaati selama perintahnya bukan perintah maksiat. Yang disebut pemimpin siapa? Kalau di dalam organisasi siapa ketua yang terpilih di situ. Karena setiap orang yang terpilih itu namanya pemimpin, mulai presiden, mulai gubernur, wali kota atau bupati atau camat atau ketua RT di tempat. Bila kita mentaati kita dapat pahala. Karena ujar Rasulullah yang disampaikan oleh Abi Dzar. An Abi Dzar qol inna khalili awsani an as'a wa in kana adam mujadda'an al-raf. Jadi ujar Abi Dzar, sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepadaku, dengarkanlah dan taatilah pemimpinmu walaupun dia itu seorang hamba yang terpotong hidupnya. Pada wajahnya walaupun akan baik, kita wajib mentaati ujar Rasul pemimpin itu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau pemimpin itu jalim kayak apa? Kalau pemimpinmu jalim, nasihati. Kadang-kadang orang menasihati pemimpin, doa akan supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi menjadi orang baik. Kalau mencela macam pemimpin itu termasuk di dalam kekufuran. Banyak itu golongan di dalam contoh. Ada yang berpendapat dalam aliran karena Islam 73 aliran berpendapat bahwa siapa rampi lawan pemimpin itu sama lawan menyembah tagut. Nah ada itu salah, berarti bertentangan dengan Rasulullah. Taatilah pemimpinmu walaupun orang seperti yang terpotong hidungnya walaupun kan baik kesana. Jadi di pemimpin kita, di pemimpin organisasi kita, kita akan menggunakan metode Al-Banjari. Ini bukan perintah maksiat. Kalau kita mentaati dapat pahala. Setahu saya kalau di Banjarmasin Selatan ini yang aku tahu yang menggunakan Al-Banjari mulai sejak zaman dahulu, zaman berdirinya itu TPQ Al-Amanah dan di Pemusdaran TPQ Uswatun Hasanah. Itu selamanya menggunakan Al-Banjari, metode Al-Banjari. Sejak zaman dahulu yang pengarangnya masih hidup waktu Pak Im Yamani dahulu. Nah kami menggunakan Al-Banjari. Mulai berdiri TPQ Al-Amanah itu tahun 1990 menggunakan Al-Banjari. 17 Februari tahun 1990. Nah jadi menggunakan metode Al-Banjari dahulu. Al-Banjari yang jilid 4-nya, Al-Banjari itu ada yang jilid 4, ada yang jilid 2. Nah jadi di antaranya banyak juga TPQ ini santrinya berbeda mulai bisa ampihan. Aku yang sudah bisa baca kada lagi sampaikan lawan kekanakan itu bahwa belajar tajwid itu wajib. Belajar lagu sunat, bila belajar lagu dapat pahala, belajar tajwid dapat pahala, bila kada belajar berarti berdosa karena wajib itu. Nah karena apabila salah tajwidnya maka salahlah pengertiannya. Banyak akan di dalam TPQ itu dia terkenal saja, kenapa dia aku bisa sudah ajar padahal dia belum tahu tajwid. Nah jadi bila belum tahu tajwid ajarnya dilanggar di masjid kah bilanya sudah ganal karena juga dia tahu. Bila orang mendengar mulai jauh syahadu an la ilaha illallah, kenapa syahadu amun diambil ditahu orang bila syahadu an la ilaha illallah jangan syahadu babau kanturnya baik. Nah jadi bila jadi tajwid kakanakan tuh disadahkan kakanakan belajar tajwid itu wajib jadinya kada ambil. Ini karena kada tahunya apa namanya kada tahu hukumnya bahwa wajibkah belajar tajwid kada tahu. Nah arti wajib ini bila kada belajar berarti berdosa. Nah jadi belajarlah tajwid supaya kekanakan tadi kada wadinya kada belajar. Ini karena kada tahu hukumnya bila sudah mulai bisa ampih aku kenapa jar kawan ampih itu aku bisa sudah jar membaca padahal tajwid kada tahu sama sekali. Nah jadi maharapnya kada tahu membedakan ini sad, sin,
Kadang-kadang membedakan sama semuaan sambutannya kan kecil banyak kadang-kadang membedakan maharnya. Nah jadi kalau disampaikan itunya pastinya kada wajib diambil karena ujar Nabi talabul ilmi afdalu indallahi minas salati wasyami wal haji wal jihadi fisabilillahi azza wa jalla. Menuntut ilmu yang wajib itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada sembahyang, lebih tinggi nilainya daripada puasa, lebih tinggi nilainya daripada haji, lebih tinggi nilainya daripada jalan fisabilillah. Sebab sembahyang menekan itu ilmunya. Oleh karena itu ya Rasulullah, ilmu itu adalah imam, amalnya itu adalah makmum. Jadi kalau beramal ilmunya kada ada sama orang sembahyang kada ada isi imam sembahyang biar diimbai berarti kada kau berjamaah imamnya kada ada. Nah oleh karena itu ilmu itu adalah imam, amal itu makmum. Nah jadi menuntut ilmu itu tajwid itu wajib. Kada belajar lagu sunat bagus, dia belajar lagu dapat pahala, sunat itu berarti dapat pahala. Nah karena ujar Nabi kan mengahya sunnati pakat ahabbani orang ahabbani kan nama ikil jannah. Nah orang yang menghidupkan sunnahku itulah orang yang mencintai aku itu bersama aku di dalam surga. Nah supaya kekanakan itu kalau dia tahu hukumnya dia kan boleh kada belajar karena dia kan tahu belum bisa ampun aku jar ampun kenapa aku bisa sudah jar padahal tamatin belum karena merasa bisa belajar ampun. Nah demikianlah dahulu dapat kita sampaikan karena sebentar lagi masuk waktu asar. Demikian dahulu yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya karena ulun sendiri kada mempunyai ilmu pengetahuan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa lahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa li sadatina Abi Bakr wa Umar Sumana wa Ali wa abaqati sahabati wal qarabati wal muhtaramin ajma'in. Sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yuqaddiru majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi limadlika wal hatimi lima sabaqa nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri miqdarihil azim wa sallama tasliman katsira. Allahumma al-haja baladan amina warzuq ahlahu min samaratin min amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur wa ilaikal masir. Rabbana abrik alaina sabra wa sabit aqdamana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan ditutup dengan doa, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali besok di waktu yang habis asar lah, habis asar. Bermanfaat selalu terus mengucapkan minta halal terida, ampun maaf, mengakhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silakan absen dulu, jangan langsung pulang. Silakan absen selesai.